Perkenalkan, nama saya Muhammad Ria Saputra dengan NIM 2353149193. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai dataset NHL Playoff dengan dua metode, yaitu SVM dan Random Forest. Di sini yang pertama saya akan jelaskan mengenai import. Di sini mengimport library pandas untuk melakukan manipulasi seperti membaca data dari file CSV dan melakukan transformasi data. Yang kedua yaitu import matplotlib myplot. Di sini kita mengimport modul visualisasi untuk membuat grafik seperti grafik batang atau histogram. Selanjutnya ada import Seaborn. Di sini kita mengimport visualisasi Seaborn yang berbasis matplotlib untuk melakukan fungsi tambahan seperti scatter plot atau membuat plot headmap yang dengan isi plot statistik. Dan import NumPy. Di sini mengimport NumPy untuk melakukan operasi matematika seperti statistik tadi atau melakukan operasi aljabar linear seperti grafik. Selanjutnya ada from a scalar model selection import train test split. Di sini kita membagi dataset menjadi test dan train. Kita memisahkan data 80% untuk train dan 20% untuk test, agar ketika melakukan klasifikasi melakukan akurasi tidak terjadi overfitting. Dan from a scalar assemble import random forest classifier. Di sini kita mengimport algoritma random forest yang menggunakan beberapa pohon keputusan untuk klasifikasi. Dan from a scalar SVM import SFG, kita mengimport SVM, yaitu algoritma yang sering digunakan untuk klasifikasi data yang kompleks. From a scalar matrix import akurasi score, classification report, dan conversion matrix. Di sini mengimport metrik evaluasi untuk mengukur performa dari model ini, seperti mengukur akurasi prediksi, menampilkan laporan seperti skor atau presisinya, dan metrik kesalahan yang akan menunjukkan prediksi ini benar atau salah. Selanjutnya di sini ada from a scalar pre-processing import standard scalar. Di sini kita mengimport fungsi untuk menstandarkan data dan mengubahnya agar memiliki mean 0 dan standar deviasinya 1. Ini membuat algoritma SVM ini bekerja yang lebih optimal pada data yang terstandarisasi. Selanjutnya di sini ada from Google Colab import file. Di sini kita mengimport file untuk mengunggah dari file folder ke Google Colab ini. Seperti contoh di sini upload file upload. Nah, di sini kita akan mengimport file folder dari kita akan mengunggah dari Google Colab dari file folder ke Google Colab ini agar bisa dibaca di sini. Dan import pandas PD dataset PD read CSV. Di sini akan membaca CSV yang bernama file CSV yang bernama NHL playoff.csv dan setiap data yang akan dimunculkan setiap kolom, tapi dengan 5 baris pertama aja. Seperti di sini ada kolom tim, kolom year, kolom games, kolom wins akan ditampilkan dari cuma 5 dari indeks 0 sampai indeks 4. Selanjutnya di sini ada print dataset info. Di sini kita akan melihat info dari dataset ini. Kita kan di sini tertampil seperti kolomnya itu ada 13. Ada rank, team, years, games, wins, loss, ties, shoutout wins, dan lain-lain. Dan indeksnya ada 1009 baris dari indeks 0 sampai 1008. Di setiap baris ini tidak mempunyai data yang kosong atau 0. Dan data type-nya itu ada float,
ada integer, ada objek atau string. Selanjutnya di sini ada describe. Di describe ini kita akan di sini akan menampilkan statistik dari distribusi data di setiap kolom numerik, seperti di rank ini, di kolom rank ini count, semua baris memiliki data, berarti tidak ada yang kosong. Minnya itu rata-rata peringkat tim ada di sekitar 7. Ini STD peringkat timnya cukup luas, minimalnya 1 dan maksimalnya 24. Mediannya ini ada di 50%, di angka 6 ini. Dimana ini menunjukkan kalau sebagian besar tim ada di peringkat yang lebih tinggi. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Gabriel Maria Sigit Nur Cahyanto Adi dengan NIM 2353141191. Di sini saya akan mulai menjelaskan dari baris print dataset ISNU SAM. Nah, apa sih kegunaan dari baris ini? Nah, kegunaan dari baris ini adalah untuk mengecek kolom-kolom yang ada di database kami, apakah kolom itu datanya ada yang kosong atau tidak. Nah, seperti yang sudah ada di sini hasilnya, bahwa dataset kami tidak ada data yang kosong, sehingga di sini ditampilkan bahwa semuanya itu kosong atau semuanya sudah terisi. Kemudian lanjut ke baris yang kedua, yaitu print dataset duplicated sum. Nah, apa sih kegunaan baris ini? Baris ini tuh memiliki kegunaan untuk mengecek bahwa apakah ada data atau kolom yang ada di dataset kami yang sama atau yang istilahnya itu duplikat gitu. Nah, berdasarkan hasil yang sudah ada atau yang sudah tertera di sini, bahwa di dalam dataset kami itu tidak ada hasil yang sama atau semuanya itu berbeda. Jadi di sini ditampilkan angka 0 atau semuanya itu berbeda. Oke, kemudian lanjut ke baris yang bawahnya. Nah, di sini tuh ada dua baris, yaitu ada X dataset, ada games, goals scored, goals against, dan goals differential. Kemudian bawahnya ada Y dataset, win loss percentage, dan seterusnya. Nah, apa sih kegunaan baris-baris ini? Nah, baris-baris ini sendiri untuk menayangkan data apa saja yang akan tampil di X atau di Y. Nah, untuk dataset yang akan ditampilkan di X itu ada games, goal scored, goal against, dan seterusnya. Kemudian kalau dibariskan yang di Y itu ada win loss percentage. Nah, itu nanti digunakan untuk tabel visualisasi yang ada di bawah. Kemudian kita lanjut ke bawah ya. Nah, di sini kami membuat tabel visualisasi, dan di sini merupakan baris-baris yang sudah kami susun sedemikian rupa sehingga dapat membuat tabel visualisasi. Nah, di tabel visualisasi ini kami menggunakan win atau loss percentage. Nah, ini merupakan persenan kemenangan dan kekalahan. Di sini kami menggunakan dua data, yaitu yang besar sama dengan 50%,
dan yang kurang dari 50%. Nah, di sini itu berdasarkan data bahwa yang tertinggi itu adalah lebih besar dan sama dengan 50%. Sedangkan yang kurang dari 50% itu jumlahnya lebih sedikit. Kemudian kita lanjut ke tabel yang kedua, yaitu kami menggunakan heatmap, visualisasi heatmap. Nah, apa sih visualisasi heatmap ini? Visualisasi heatmap ini hampir sama seperti tabel yang pertama tadi, tetapi semakin panas itu kolomnya, maka presentasinya akan lebih tinggi. Bisa kita lihat bahwa di sini semakin warnanya merah yaitu, maka presentasinya akan lebih tinggi. Nah, di sini kami masukkan data yaitu di baris X dan di baris Y itu sama, yaitu ada games, ada goal score, ada goal against, ada goal differential, dan ada win-loss percentage binary. Ya, oke. Kemudian kita lanjut ke yang lain selanjutnya. Itu ada print X head, print dan print Y head. Nah, untuk apa sih baris-baris ini? Baris-baris ini tuh digunakan untuk menampilkan 5 baris atau 5 kolom pertama yang ada di dataset atau di dataset kami. Seperti yang sudah kita lihat bahwa di sini ada games, goal score, goal against, dan goal differential. Nah, kembali lagi, data X dan data Y ini merupakan data yang sudah kami pilih dari beberapa line yang di atas tadi. Oke, kemudian kita balik ke sini. Nah, bisa kita lihat bahwa di X tadi kami sudah memilih beberapa data, yaitu ada games, goal scores, goal scored, kemudian ada goal against, dan goal differential. Kemudian kalau di Y ada win-loss percentage. Perkenalkan, nama saya Yeskiel Yobisadewa dengan NIM 2353141194. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang random forest. Pada chord pertama di sini terdapat dua variabel yaitu X dan Y. X yaitu variabel input dan Y sebagai dataset itu sendiri. Lalu terdapat trend dan test. Trend digunakan untuk melatih model agar dapat mempelajari pola dari data, sedangkan test bagian data pengujian dari dataset yang tidak digunakan untuk melatih model. Lalu terdapat test size yaitu 0,2 atau 20% dari seluruh data akan digunakan sebagai dataset. Sedangkan 80% atau sisanya digunakan sebagai data training. Selanjutnya ada random state yaitu 42 digunakan untuk mengontrol proses pembagian data atau keacakan dari trend dan test tadi agar hasilnya konsisten setiap kali code dijalankan. Selanjutnya RF model digunakan untuk mengklasifikasi dengan estimator 100 dan random state-nya 42. Selanjutnya RF model fix, X trend dan Y trend digunakan untuk melihat model dengan data X dan Y trend. Selanjutnya RF prediction yaitu variabel untuk menyimpan dari hasil RF model predict X test
digunakan untuk menguji kemampuan model dalam memprediksi data yang baru. Halnya di sini kita akan mencetak tulisan hasil menggunakan random forest. Lalu akurasi skor, yaitu menghitung dan menampilkan akurasi model dengan membandingkan prediksi RF prediction dengan data sebenarnya, yaitu y-test. Selanjutnya klasifikasi report, yaitu mengembalikan laporan klasifikasi yang berisi precision, recall, event score untuk setiap kelas serta rata-rata untuk semua kelas. Selanjutnya konfigurasi metrik, yaitu menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah pada setiap kelas. Selanjutnya di sini terdapat seal output dengan akurasi yang kita dapat 0,91 dan klasifikasi report kelas 0 dengan precision 0,93 dengan recall 0,95, event score 0,94 dengan support 149 dan kelas kedua dengan precision 0,83 dengan recall 0,81 dengan event score 0,83 dengan support 53 dan akurasi event 0,91, event score 0,91 dengan support 202 dan micro average dengan precision 0,83, recall 0,88, event score 0,88 dengan support 202. Selanjutnya weight average dengan precision 0,91 dengan recall 0,91 dengan event score 0,91 dan support 202. Terakhir konfigurasi metrik dengan jumlah benar pada kelas 0 yaitu 141 dengan salah 8 dan pada kelas kedua dengan benar 10 dengan jumlah salah 43. Oke, selamat pagi, siang, ataupun malam teman-teman sekalian ataupun Bu Santi yang menonton. Nama saya Cedik Canda dengan NIM 2353149195. Di sini saya akan melanjutkan presentasi program tentang metode supervised learning. Nah, metode supervised learning kami yang satu lagi untuk mengolah datasetnya itu kami menggunakan SVM. Apa itu SVM? SVM itu kesingkatan dari support vector machine. Nah, di mana SVM ini kenapa kami menggunakannya? Karena SVM ini efektif dalam menangani data yang kompleks. Dataset yang kami gunakan itu bisa dibilang cukup lumayan karena maupun dari kolom ataupun barisnya itu bisa terbilang cukup banyak. Nah, oke, lanjut ke programnya saja. Yang pertama-tama ini adalah kita membuat objek standar skalat ya. Atau bisa dilakukan atau bisa dibilang ini adalah kita melakukan sebuah standarisasi agar model SVM ini bisa bekerja lebih optimal. SVM ini cenderung lebih sensitif terhadap skala fitur. Makanya standarisasi itu penting untuk memastikan semua fitur itu memiliki kontribusi yang sama. Nah, yang pertama itu kita kan membuat standar skala. Nah, standar skala ini dibuat itu untuk mengubah fitur data sehingga memiliki rata-ratanya itu 0 dan deviasi standarnya itu 1. Setelah itu kita menerapkan standarisasi pada data pelatihan explain-nya. Nah, terus di sini kan ada fit transform nih. Apa itu fit transform? Fit transform itu digunakan untuk menghitung rata-rata dan deviasi standar pada data training tersebut. Nah, setelah itu kemudian data yang udah distandarisasi tersebut akan dites atau diuji. Nah, selanjutnya untuk
Nah, selanjutnya di sini. Eh, nah, di sini kita membuat model SVM. Model SVM ini dengan kernelnya yaitu LBF. LBF itu kesingkatannya dari Radial Basis Function, yang habis itu kemudian dilatih dengan extrain scale. Ya, extrain scale itu sebagai fiturnya dan Y-train-nya itu sebagai label targetnya. Proses pelatihan ini bertujuan untuk membuat modelnya ini mengenali pola data dan mempelajari cara memisahkan kelas-kelasnya. Nah, habis itu di sini ada SVM prediction sama dengan SVM model predict. Di sini program ini itu digunakan untuk membuat prediksi terhadap data uji dari model SVM sebelumnya. Nah, kemudian lanjutnya di sini adalah menampilkan hasilnya. Oke, jadi yang pertama itu menampilkan akurasi. Nah, di sini akurasi ini digunakan untuk menghitung dan menampilkan akurasi model dari prediksinya itu yang benar. Jadi ada berapa aja gitu yang benar, karena di sini ada 0,896. Itu berarti bisa dibilang kalau dibulatkan kan jadi 90. Nah, berarti ada 90% datanya itu benar. Oke, mungkin lanjut yang kedua itu ada classification report. Classification report di sini dia itu kayak menampilkan datanya itu lebih detail. Di sini makanya ada precision, recall, v-score, F1 score, sama support. Nah, di sini juga ada akurasinya, macro average-nya sama weighted average-nya. Selanjutnya itu adalah confusion matrix. Confusion matrix itu adalah tabel yang menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salahnya untuk setiap kelas. Nah, di sini itu ada dua kelas. Yang di atas itu ada kelas positif dan yang di bawah itu ada kelas negatif. Ini yang positif, ini yang negatif. Nah, yang term pertama itu yang positif, dimana ini 139 itu menjadi nilai yang true positif karena jumlah prediksinya itu benar. Kelas positif ini modelnya itu memprediksi kelasnya itu 1 dan data sebenarnya itu juga 1. Makanya bisa dibilang kalau yang 139 ini adalah 139 data prediksi yang benar. Nah, untuk 10-nya di sini itu jumlah prediksinya yang salah, dimana yang diprediksi itu modelnya itu memprediksi kalau datanya itu 1, sedangkan data yang didapat itu data aslinya itu 0. Makanya itu ada 10. Jadi ada 10 data yang salah itu untuk kelas positif. Nah, lanjut untuk kelas negatif di sini ada 11 jumlah prediksi yang salah, di mana model itu awalnya memprediksi kalau kelas negatif itu kan prediksinya itu 0. Nah, sedangkan datanya itu 1, maka data sebenarnya itu 1, makanya dibilang prediksinya salah. Jadi ada 11 prediksi salah di sini untuk data negatifnya, untuk kelas negatifnya. Nah, di sini ada yang terakhir itu ada 42. 42 itu adalah jumlah prediksi benarnya, di mana model itu memprediksi 0. Ya, di mana model itu memprediksi 0 dan data yang sebenarnya keluar itu juga 0. Nah, jadi mungkin segini saja untuk presentasi sistem cerdas kami. Bila ada salah kata mungkin bisa dimaafkan, sedangkan bila ada keraguan mungkin secepat-cepatnya ditinggalkan ya. Nah,
Mungkin sekian saja untuk presentasi kami pada kali ini. Sekian juga dan terima kasih.